Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Taib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dan kemarin kita sudah sampai pada al-wajhu tsani wa dzalika annahu hal yata'ayyanu lil qiraati fi sholati ghairu fatihatil kitabi am tujzi'u hiya aw ghairuha, ya. Jadi kemarin kita sudah sampai pada perbedaan pendapat, ya, dari para ulama tentang hal yata'ayyanu lil qiraati fi sholati ghairu fatihatil kitab, ya. Jadi apakah selain membaca Al-Fatihah itu harus membaca surat yang lain, am tujzi'u hiya, atau cukup Al-Fatihah saja dalam sholat? Apakah cukup membaca Al-Fatihah saja dalam sholat? Au ghairuha, atau bahkan kita bisa membaca selain Al-Fatihah. Nah, jadi sekarang akan kita lanjutkan. Ala qaulaini masyhuraini, ya. Nah, ini perbedaan ini ada dua pendapat yang masyhur. Fa inda Abi Hanifata, adapun menurut Imam Abu Hanifah, wa man wafaqahu, dan yang sepakat dengannya, dengan beliau, min ashabihi wa ghairihim, dari para pengikutnya dan yang selainnya, ya, wa ghairihim, annaha la tata'ayyanu, ya, bahwasanya tidak harus, ya, maksudnya tidak harus membaca Al-Fatihah, bal mahma qara'a bihi minal qur'ani, akan tetapi surat apa saja yang dibaca minal qur'ani, dari Al-Qur'an, ajza'ahu, ya, itu cukup baginya, fi sholati, di dalam sholat, ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan yang sepakat dengannya bahwa tidak harus membaca Al-Fatihah, tapi asalkan kita sudah membaca surat dari Al-Quran, maka itu sudah cukup baginya dan sholatnya dianggap sah, begitu. Wahtaju bi umumi qaulihi ta'ala, loh, apa dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan yang sepakat dengannya? Wahtaju, mereka berhujah, bi umumi qaulihi ta'ala, dengan dalil umum dari firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal qur'ani, ya. Maka bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Quran, ya. Ini ada di surat Al-Muzammil, ya, di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, begitu. Wa bima sabata fi sahihaini, ya, wa bima sabata fi sahihaini, dan apa yang terdapat, dan mereka juga berdalil dengan apa yang terdapat di dalam dua kitab sahih, ya. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, fi qisatil musii, ya, fi qisatil musii, pada kisah, fi qisatil musii, pada sebuah kisah dari orang yang
salah ya, dari orang yang telah salah begitu, orang yang salah fi sholatihi dalam salatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala lahu berkata kepadanya, idza qumta ila sholati, apabila engkau akan mendirikan salat ya, jika engkau mendirikan salat, fakabbir maka bertakbirlah, tsumma qara lalu bacalah, ma tayassara ma'aka minal qur'ani ya, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Qalu maka mereka, Imam Abu Hanifah dan yang sepakat dengan beliau berkata, fa'amarahu ya, maka pada kasus ini Rasulullah SAW memerintahkan memerintahkan orang yang salah tadi ya dalam sholatnya. Ini dia ya, di atas ma tayassar ya, ma tayassar apa yang mudah ya, apa yang mudah. Walam yu'ayyin dan Rasul tidak mengharuskan lahu baginya al-fatihata membaca al-fatihah, wala ghairaha ya, dan yang selainnya ya, ya, dan yang selainnya. Fadalla ya, fadalla alama kulna, maka ini menunjukkan atau ini menjadi dalil atas apa yang kami katakan ya, bahwasanya di dalam sholat tidak harus membaca al-fatihah. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah ya, dan para pengikutnya atau yang sepakat dengan beliau gitu. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, annahu tata'ayyanu ya, bahwasanya harus ya, harus ya, qiraatul Fatihah ya, bahwasanya membaca Al-Fatihah itu harus ya, fi sholati di dalam sholat, wala tujzi'us sholatu ya, dan sholat itu tidak sah biduniha ya, wala tujzi'us sholatu biduniha, dan sholat tidaklah sah tanpanya ya, biduniha ya. Wa huwa qaulu baqiyatil a'immati ya, dan ini adalah pendapat para ulama yang lain selain dari Imam Abu Hanifah dan yang mengikutinya gitu. Jadi pendapat yang lain ya, qaulu baqiyatil a'immah, jadi pendapat para imam yang tersisa ya, yang lain maksudnya selain dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Malikun ya, diantaranya adalah Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad bin Hambalin dan Imam Ahmad bin Hambal, wa ashabuhum dan yang mengikuti mereka atau murid-murid mereka, wa jumhurul ulama'i dan kebanyakan atau mayoritas para ulama, wahtajju ya, dan mereka berhujah ala dzalika, akan hal ini berpendapat mereka berhujah bahwasanya wajib atau harus membaca Al-Fatihah dan tidak sah tanpanya ya. Mereka berpendapat seperti ini bihadzal haditsil mazkuri ya, dengan hadis yang telah disebutkan, haitsu qala, di mana haitsu qala shalawatullahi wa salamuhu alaihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shalla ya, man shalla sholatan, barang siapa yang melaksanakan sholat ya, barang siapa yang melaksanakan sholat, lam yaqra fiha bi ummil qur'ani
dengan tidak membaca di dalamnya Ummul Quran, ya, dengan tidak membaca di dalamnya, di dalam hal itu Ummul Quran, ya, fahiya khidajun, ya, fahiya khidajun. Ummul Quran ini Al-Fatihah. Fahiya khidajun, maka dia khidaj, ya. Apa itu khidaj? Wal khidaju huwa naqisu, ya, dan khidaj itu maksudnya adalah kurang, kama fassara bihi fil hadis, sebagaimana menafsirkan, ya, hal ini di dalam hadis, ya, sebagaimana menafsirkan hal ini dalam hadis, ghairu tamamin, ya, sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadis sebelumnya itu, ghairu tamamin maksudnya adalah tidak sempurna, nakis atau ghairu tamam, tidak sempurna. Wahtaju, dan mereka juga berhujah aidon, ya, mereka juga berhujah bima sabata fi sahihaini, ya, dengan apa yang terdapat di dalam dua kitab sahih, min hadis Zuhri, ya, dari hadis Az-Zuhri, an Mahmud bin Rabi'i, ya, dari Mahmud bin Rabi', an Ubadah bin Samiti, qol, dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. La salata, tidak ada salat, liman, bagi siapa, lam yaqra, bagi siapa yang tidak membaca di dalam salatnya, bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah. Wa fi sahih Bani Khuzaimah wa Bani Hibbana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dalam sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu an qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tujzi'u salatun, ya, salat tidak sah, la yuqra'u fiha, yang tidak dibacakan di dalamnya, bi ummil Qur'ani, ya, dengan Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Wal ahaditsu fi hadzal babi katsiratun, ya, dan hadis-hadis di dalam bab ini sangat banyak, ya. Wal wajhul munadzarati hahuna yatulu dzikruhu, dan permasalahan pembahasan ini tentang perbedaan pendapat ini sangat panjang pembahasannya atau panjang pembahasannya. Wa qad asyarna ila ma'khadhihim, dan kami telah menunjukkan ila ma'khadhihim, ya, dalil-dalil mereka para ulama tersebut, fi dzalik, ya, dalam kasus ini, rahimahumullah, ya, semoga Allah merahmati mereka. Baik, ya, jadi di sini ada perbedaan pendapat. Adapun pendapat yang menyatakan tidak harus, ya, yang penting membaca ayat dari Al-Quran cukup adalah Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya atau yang sependapat dengannya. Adapun yang tersisa, ya, dari mayoritas ulama atau jumhur ulama menyatakan harus membaca Al-Fatihah sehingga ia menjadi rukun di dalam as-shalah. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat untuk dunia kita, terlebih lagi untuk akhirat kita. Demikian apa yang bisa kami bacakan pada kesempatan kali ini di program Petik, ya, pembacaan tafsir Ibnu Katsir bagian yang ke-6, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua dan juga mengizinkan kami untuk melanjutkan pembahasan kitab tafsir ini di kesempatan berikutnya. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.